Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natali beserta seluruh jajarannya tanpa ada ketuanya. Ketuanya di mana? Belum datang. Oh yaudah. Insya Allah besok datang. Saya tahu di sini semua ini saya bisa tunjuk yang mana sebenarnya yang belum kerja dan yang sudah kerja. Jadi hati-hati akan saya ganti. Saya itu tidak butuh laporan ABS, asal Bapak senang. Isinya kok tipu-tipu aja. KTA udah jadi, udah. Sudah. Ini saya ganti aja ya. Nih KTA-nya beda, ada emasnya. Tapi nanti di print sendiri ya. Ke Makassar naik Air Asia. Jangan lupa minum es. Mari keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bang RMS. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di PSI bisa berbuat banyak untuk bagaimana supaya PSI jauh lebih bagus daripada yang pernah saya lalui. Terima kasih. Hadirin, kita sambut bersama. Selamat datang kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia di acara opening ceremony Rapat Kerja Nasional DPP, DPW, DPD Partai Solidaritas Indonesia. Pidato politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan prosesi opening ceremony. Mana solidaritasmu? Untuk menyampaikan pidato politik dan membuka acara ini secara resmi, kami undang dengan hormat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaesang Pangarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Yang saya hormati juga Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Afrihuddin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Jeffrey Giovanni. Beserta seluruh jajaran Dewan Pendiri Partai. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natali beserta seluruh jajarannya tanpa ada ketuanya.
ketuanya di mana? Belum datang. Oh ya udah. Insya Allah besok datang. Nah ini Pak Suni ada, mana Pak Suni? Oh diwakili. Ini memang Sulawesi Selatan secara khusus saya tadi meminta untuk menyebut sekretaris Dewan Pakar Bapak Muhammad Surya, atau kita kenal semua dengan Om Cuya. Salah satu orang yang paling berumur di PSI. Dulu beliau adalah mantan ketua DPW Sulawesi Selatan, sekarang digantikan oleh anak muda berumur 19 tahun. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai Mas Nasrullah beserta jajaran. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan Nasional Bapak Dhohir Farisi. Yang saya hormati Ketua Harian DPP PSI Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati dan yang selalu sibuk karena tugas dari Bapak Presiden, Sekretaris Jenderal DPP PSI Bapak Raja Juli Antoni. Yang selalu menjaga uang dari DPP, ini kalau saya lupakan saya pasti dimarahin. Bendara Umum DPP PSI Ibu Fenty Noverita, serta seluruh jajaran fungsionaris partai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula seluruh ketua, pengurus DPW, DPD yang hadir di Rakernas siang hari ini. Dan tidak lupa kepada seluruh insan pers yang hadir, terima kasih sudah hadir di sini, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan secara langsung maupun secara daring. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan pastinya penuh semangat. Rekan-rekan sekalian, hari ini bangsa kita sedang diuji dengan berbagai bencana alam, seperti ada yang tanah longsor, banjir, banyak sekali yang terjadi di Indonesia sekarang. Sebagai bangsa yang besar dan sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling membantu, untuk bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak. Namun tanggung jawab kita tidak berhenti di situ. Kita juga bertanggung jawab untuk bertanya dan mencari jawaban mengapa bencana itu bisa terjadi. Menjaga dan merawat alam harus menjadi komitmen bersama, bukan tugasnya Pak Menhub saja. Kita semua di sini punya tanggung jawab yang sama. Supaya apa? Bukan hanya menjaga alam supaya tidak ada bencana, tapi supaya nanti anak cucu kita bisa melihat seberapa indahnya alam yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, salah satu isu yang cukup panas mungkin beberapa minggu atau 1 bulan yang lalu, yaitu mengenai pilkada langsung atau pilkada yang dipilih oleh DPRD. Bangsa ini sudah memulai pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005. Artinya hampir 20 tahun kita menjalani proses demokrasi. Evaluasi terus dilakukan.
Kita harus jujur mengakui pemilihan langsung masih memiliki berbagai kekurangan, mulai dari praktik politik amplop hingga persoalan ambang batas pencalonan yang awal mulanya berbasis kursi lalu diubah menjadi ambang batas perolehan suara sah partai politik. Pesan utamanya jelas, bangsa ini sedang terus belajar memperbaiki sistem pemilihannya. Perubahan demi perubahan dilakukan agar sistem demokrasi kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, PSI berpandangan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan sistem pemilu kita seperti apa ke depannya. Meskipun PSI saat ini belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan terkait revisi undang-undang, namun saya tegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Rakernas PSI itu adalah momentum yang sangat-sangat baik. Ini adalah konsolidasi nasional sekaligus tindak lanjut transformasi pasca Kongres di Solo. PSI telah bertransformasi, bukan hanya soal logo, tetapi juga cara pandang menjadi partai yang lebih terbuka. Partai super terbuka adalah jawaban atas tantangan zaman, atas praktek politik tertutup yang menciptakan jarak antar elit dengan anggota bahkan dengan masyarakat, di mana keputusan-keputusan seringkali hanya ditentukan oleh struktur tanpa melibatkan kader sama sekali. Melalui Rakernas kita meneguhkan PSI sebagai rumah bersama, rumah bagi buruh, rumah bagi nelayan, rumah bagi petani, rumah bagi pekerja informal, siapapun, seluruh lapisan masyarakat kita terima. Semua ini akan diperkuat melalui keputusan-keputusan strategis yang akan ditetapkan di Rakernas PSI kali ini. Selain itu, Rakernas ini juga akan menetapkan arah kebijakan dan kerja politik PSI dalam jangka pendek menengah hingga 2029, termasuk agenda aksi politik nasional seperti pengawasan anggaran, tata kelola yang adil dan berkelanjutan, serta politik kebinekaan. Teman-teman sekalian, yakin dan percayalah, PSI akan menjadi partai yang sangat-sangat besar. Sedikit demi sedikit tata kelola partai akan kita sempurnakan. Kuncinya satu, konsisten. Jika kita konsisten menjalankan mekanisme dan tahapan, PSI akan tumbuh menjadi partai yang kokoh. Saya terus memantau kerja-kerja struktur, bukan hanya di tingkat nasional saja, tetapi juga hingga ke kabupaten kota sebagai sampel. Saya tahu di sini semua ini saya bisa tunjuk yang mana sebenarnya yang belum kerja dan yang sudah kerja. Jadi hati-hati akan saya ganti. Di sini saya juga bukan hanya ngomong mengenai DPW dan DPD ya, saya mengenai juga nih teman-teman DPP yang di depan semua sama, semua akan kita evaluasi 3 bulan ke depan. Karena itu saya itu tidak butuh laporan ABS, asal Bapak senang, isinya kok tipu-tipu aja. Yang saya butuhkan itu adalah data real di lapangan. Itulah sebabnya saya itu nggak hanya di Jakarta, tapi saya langsung turun ke teman-teman di DPD, DPC, supaya apa? Saya tahu permasalahan realnya, jangan cuma ABS.
dalam kesempatan ini, karena yang hadir ini kan DPW, DPD maupun DPP, DPP nggak usah lah ya. Yang DPD paling jauh di sini siapa ya? Yang paling jauh kemarin kalau saya di Rakorwil Sulsel itu kan dari Pasangkayu 16 jam perjalanan. Oh, Aceh dari Sabang ada? Dari Aceh mana? DPD Aceh, coba salah satu DPD Aceh. Satu aja DPD Aceh sini, mana? Maju depan sini. DPD. Silahkan. Bentar, silahkan. Pakai mic-nya, terus perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yasir Arapat, Ketua DPD Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Oh, Aceh Tengah. Panggilannya siapa? Yasir, Ketua. Ya? Yasir. Oke, Ketua. Kira-kira gimana kondisi PSI sekarang di Aceh Tengah? Untuk Kabupaten Aceh Tengah, karena PSI sebelum kejadian bencana saya 2 hari keluar SK, terus kami kejadian bencana musibah besar. Jadi alhamdulillah, Loh, kok di tengah bencana di tengah bencana juga saat ini kami terisolasi. Saya sempatkan datang ke Makassar demi PSI. Walaupun kami tertimpa musibah dan terisolasi sekarang di Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih Mas Ketua. Oke, terakhir, kira-kira targetnya apa PSI di Aceh Tengah? Target PSI di Aceh Tengah, semoga PSI bisa full kursi di Kabupaten Aceh Tengah. Amin. Ya, sebelum turun saya ada hadiah dulu. KTA udah jadi? Udah. Sudah, Mas. Ini saya ganti aja ya. Nih KTA-nya beda, ada emasnya. Tapi nanti di print sendiri ya, ditulis sendiri. Silahkan ini. Terima kasih Mas. Nah, satu lagi saya mau, kira-kira ada yang DPD, yang DPRT-nya sudah komplit belum? DPRT? Enggak, DKI enggak termasuk, maaf. DKI enggak termasuk. Nah, Madiun punya wakil wali kota, enggak dihitung. Mana? Udah tuh, yang sana tuh, yang ya udah ini ya apa-apa, dua deh, nggak apa-apa, dua sini dua. Mana? Nih satu NTT ya? Salah satu aja. Ini mana salah satu nih? Rotendao berarti, ya kan? Hah? Oh, mana? Jangan banyak-banyak, mumpung ada KTA-nya. Yaudah, maju dulu. Udah, ayo sini lagi, satu lagi. Yaudah. Ya udah, dua aja, udah dua. Udah. Oh, ini nggak diajak juga maju, Pak. Ya udah. Siap. Perkenalkan diri dulu masing-masing. DPRT-nya sudah sampai mana? Baik, Mas Ketum. Perkenalkan, nama saya Simpson Paulin, Ketua DPD PSI Kabupaten Rotendao. Kami dekat Australia, perbatasan dengan Australia. Oh, bentar. Kalau Rotendao kan istri jadi wakil bupati. Siap. Itu istrinya wakil bupati di situ. Jadi Mas Ketum izin, Rotendao 2024 diberkati luar biasa. Sebelumnya tidak ada kursi, kami langsung ada 2 kursi di kabupaten, 1 kursi di provinsi dan 1 wakil bupati. Dan target kami di 2029-2030 full kursi, yaitu 5 kursi untuk pimpinan DPRD dan bisa jadi bupati di Kabupaten Rotendao. Oke. Terima kasih. Cuma kan permasalahannya, pertanyaan saya adalah DPRT-nya udah komplit belum? Siap Mas Ketum, DPRT kami berproses dan dalam waktu dekat ini sudah ada. Berproses. belum kan berarti? Belum. Ayo Bang Simpson balik dulu. Belum. Enggak. Saya maunya 100%, enggak mau berproses. Tapi enggak apa-apa, kan siap. Karena sudah maju nih saya kasih. Ketua. Siap, makasih.
Makasih banyak. Ya. Gantian. Baik, Mas Ketum, terima kasih. Nama saya Filmon Luasana, Ketua DPD PSI Kota Kupang, yang adalah juga ada wali kota saya, Bapak Dr. Christian Widodo selaku Ketua DPW. Saya mungkin bukan percaya diri, tapi satu-satunya DPD dan DPRT terlengkap dan sudah cetak KTA dari Kota Kupang. 100% DPRT ya. lengkap dan sudah cetak KTA. Oke. Berarti nanti habis ini saya verifikasi, kalau enggak 100% saya minta balik ya. Sudah. Oke. Sudah. Ayo lanjut. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Herul Aman. Panggilannya siapa? Berasal dari Panggilannya panggilannya Ula. Ula. Berasal dari Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Oh, Perlu saya sampaikan, terima kasih. Saya adalah salah satu anak daerah yang disekolahkan Bapak Ahmad M. Ali di Jakarta. Akhirnya hari ini Sulteng harus menang. Dan saya mau sampaikan bahwa Banggai Kepulauan hari ini 1 kursi. Kami komitmen 2029 kami PSI Ketua DPRD. Dan kemudian kami komitmen Bupati Banggai Kepulauan. Oke. Alhamdulillah DPRT Banggai Kepulauan 144 desa, 12 kecamatan rampung di bawah arahan dari Ketua DPW Sulawesi Tengah. curang. Kalau yang ini mentornya ketua harian soalnya. Ini. Terima kasih Mas Ketum. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tayyip SIP. Pak Tayyip. Pak Tayyip saya. Tayyip SIP. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Utara yang paling ujung laut. Saya baru saja ditunjuk oleh DPW saya, Pak Rajiun Tumada. Mana ketua Rajiun Mana ketua? Ketua Rajiun mana? Iya, ini dia. Ini ketua DPW saya Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau memberikan rekomendasi. Saya baru 3 bulan pensiun dari PNS, dari Kepala Dinas Perhubungan. Langsung saya diberikan rekomendasi kepada beliau untuk menjadi ketua DPD Kabupaten Buton Utara. Dan saya sudah bentuk 6 kecamatan 100%. Insya Allah ke depan akan kita menangkan PSI di Buton Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Amin. Terima kasih ketua. Amin. Nih, tapi itu ini semua masih saya verifikasi loh ya. Ayo lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yohanes Siku. Saya salah satu ketua DPD di Provinsi NTT. Dan saya juga merupakan salah satu ketua DPD yang batas dengan negara Timor Leste. Dan di DPD Kabupaten Belu kami tahun kemarin mendapatkan 1 fraksi, dan target kedepannya kami Kabupaten Belu targetnya ketua DPR. Oh, hebat. Terima kasih. Loh, belum DPRT-nya? DPRT-nya sudah sampai mana? DPR-nya Ranting DPRT. sudah sampai ranting. Sudah 100%. Sudah. Nggak yakin nih ketua. Tapi DPC sudah rampung. DPRT gimana? Masih proses atau sudah 100%? Sudah 100%. Oke. Ayo yang terakhir. Terima kasih. Mohon izin Ketum bahwa saya mohon izin sama Ketua DPW Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Rajiun Tumada. Tentunya saya perlu sampaikan bahwa saya ini sampai pemilu kemarin saya Ketua Nasdem Kota Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi alhamdulillah setelah Bapak Rajiun memberikan mandat kepada saya, 6 bulan saya telah menyelesaikan DPD 100%, DPC 100%, dan DPRT 100%. Wih, hebat.
Ya. Jadi mudah-mudahan PSI di Kota Bau saya akan rebut kembali yang kemarin 3 kursi dan mungkin PSI ke depan saya rebut 4 kursi. Oke. Demikian dan terima kasih. Nih. Ya, Terima kasih Pak. ya, kasih semua. Makasih, makasih. Ya, kasih, makasih. Makasih. Teman-teman sekalian semuanya, sekali lagi saya tegaskan, struktur adalah prioritas kita ke depan. Itu kenapa tadi saya selalu menekankan struktur harus benar-benar 100% komplit. Nggak usah ada gerakan tambahan kayak ketua-ketua DPP yang di sini nih, kebanyakan gerakan tambahan itu Valdo ya, itu gerakan tambahannya banyak. Benahi struktur sampai tuntas agar kita siap menyongsong pengumuman ketua Dewan Pembina kita. Untuk menutup sambutan saya pengen pantun. Ini pantun beneran, saya sudah siapkan semalam. Siap ya? Nanti kalau selesai gajah gitu ya. Ke Makassar naik Air Asia. Jangan lupa minum es. Mari keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bang RMS. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana solidaritasmu? Kalau saya jawabnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Ketum, terima kasih semua teman-teman dari DPP PSI. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di PSI bisa berbuat banyak untuk bagaimana supaya PSI jauh lebih bagus daripada yang pernah saya lalui. Terima kasih.
waktu di Kongres saya sudah menyatakan bahwa akan banyak tokoh-tokoh nasional yang akan berbondong-bondong datang ke PSI. Dan ini tidak akan berhenti hanya di Bank RMS saja. Akan ada selanjutnya lagi. Nah, ini masa di Sulawesi Selatan kita nggak bisa jadi pemenang? Ketua, siap jadi pemenang, Ketua? Nah, ini beneran menutup saya nih. Ini beneran menutup. Pakai pantun ya. Anak kecil banyak cakap. Gajah bukan cakep. Ulang ya. Anak kecil banyak cakap. Sampai kelupaan pakai celana. Setelah struktur lengkap, saya akan umumkan Ketua Dewan Pembina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua Umum untuk tetap ada di atas panggung sejenak. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi opening ceremony Rakernas pada kesempatan ini. Dan untuk itu izinkan kami juga untuk turut mengundang kesediaan untuk dapat bergabung bersama di atas panggung Ketua Dewan Pendiri Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Jeffrey Giovanni. Kami persilahkan dengan hormat. Juga kami undang Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Haji Ahmad Ali. Kami persilahkan dan juga izinkan kami mengundang kesediaan dari Sekretaris Jenderal Bapak Raja Juli Antoni. Kami turut mengundang Bendahara Umum PSI Ibu Fenty Noverita. Dan juga tentunya kami turut mengundang Ketua OSE Abang Muammar Gandhi Rusdi untuk turut bergabung bersama di atas panggung untuk melakukan opening ceremony yang akan ditandai dengan melakukan hand scan di atas LED Cube ya, yang ada di atas panggung. Kami persilahkan untuk rekan-rekan dokumentasi untuk dapat bersiap-siap mengabadikan momen. Kami turut mengundang Gubernur Sulawesi Selatan juga untuk dapat bergabung. Mohon berkenan. Izin untuk memberikan aba-aba untuk melakukan hand scan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nantinya dalam hitungan ketiga opening ceremony Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia yang akan kita tandai dengan cara hand scanning di atas LED Cube. Baik. Melakukan countdown mulai dari hitungan 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan ini Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia resmi dibuka. Mana solidaritasmu? Mana